yang beasiswa itu setiap tahun itu diprogramkan. Makanya ini para istri prajurit ya biasanya nanti suaminya bilang pas diumumkan di lapangan apel, jadi dapat. Ternyata kembali untuk kesejahteraan kita sendiri. Betul, untuk betul. kesejahteraan Ya. keluarga prajurit TNI AL. Betul, ya. Lights, camera, Rolling. action. Halo, jalan cerita yang berada di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Ibu Wakil dan rekan saya Widya Enak Sulaksana. ya Mbak Widya. Podcast kali ini terasa berbeda ya Mbak Widya ya. Iya benar banget Mbak Ina. Ya Mbak Widya, suasana baru Mbak Widya dan juga jalan cerita yang ada di seluruh Indonesia. Bahwa ruangan podcast kali ini ruangan baru Mbak Widya. Keren ya Mbak Widya? Keren banget. Syuting di tempat baru dan ini merupakan hadiah ulang tahun ke-78 Jala Senastri dari Dinas TNI Angkatan Laut sebagai bentuk dukungan untuk anggota Jala Senastri untuk terus berkarya dan keberadaannya diharapkan dapat bermanfaat untuk sesama. Pokoknya podcast kali ini keren deh Mbak Widya. Keren, pastinya keren Mbak Ina. Dan tentunya di tempat yang baru ini pasti ada yang spesial nih Mbak Ina. Pastinya. Nah, ada satu lagi yang spesial, apa itu? Apakah itu Mbak Widya? Penasaran nih Mbak Widya? Penasaran. Tidak seperti biasanya nih. Narasumber kita kali ini masih berkaitan dengan Jala Senastri, tapi bukan anggota Jala Senastri. Bukan anggota Jala Senastri. Benar banget. Siapakah beliau? Penasaran nih Mbak Widya. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Kolonel Laut Suple Sukojo Nurwaluyo Kasubdisjah RS Ditwat Persal. Iya, selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Ina, Mbak Widya. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Suara Cerita. Bapak boleh sedikit memberikan gambaran mengenai keseharian tugas Bapak berkaitan dengan jabatan Bapak yaitu sebagai Kasubdisjah Pers Ditwat Persal. Baik, terima kasih Mbak Ina, Mbak Widya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali. Terima kasih juga kepada podcaster Suara Cerita. Saya akan memperkenalkan diri dulu, Mbak. Ya. Jadi nama saya Sukojo Nurwaluyo. Kami dinas di Dinas Perawatan Personil yang tugasnya adalah memberikan penyelenggaraan pembinaan perawatan personil, kesejahteraan personil, pembinaan jasmani, terus pembinaan musik, dan saya sendiri adalah di kesejahteraan personil, Kasubdisjah Pers. Itu tadi Pak, jadi sedikit cerita sedikit tentang tugas kami di Subdisjah Pers. Wah, menarik ya Pak. Berarti keseharian Bapak itu berhubungan dengan sumber daya, pembinaan dan kesejahteraan personil. Pak, karena pemirsa kita ini jalan cerita kebanyakan Jala Senastri atau istri prajurit TNI AL. Nah, kali ini kita bertanya Pak mengenai sumber daya dan kesejahteraan seorang anggota TNI AL seperti apa dan bagaimana? Dan Pak Sukojo berbicara menjadi seorang istri TNI AL tadi ya Mbak Widya ya. Ada hal mendasar ya yang saya tanyakan Pak Sukojo. Bicara tentang syarat menjadi istri TNI Angkatan Laut Pak. Apakah ada syarat tertentu untuk profil menjadi seorang istri prajurit TNI Angkatan Laut Pak? Baik, terima kasih Mbak Ina, Mbak Widya. Menarik sekali ini ya. Syarat-syarat untuk menjadi seorang istri Angkatan Laut itu tentunya yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehat jasmani rohani, beretikat baik, jujur, bermoral, tentunya bisa menjadi contoh di lingkungan mereka. Jadi itu Mbak, syarat-syarat tertentu ya. Belum syarat-syarat yang lainnya lagi Mbak. Masih banyak ya Pak ya? Masih banyak. Masih banyak ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi ya Pak. Waktu menikah banyak banget surat yang harus kami siapkan, termasuk surat yang berkaitan dengan orang tua Pak. Kenapa Pak?
memang persyaratan dari negara itu apa saja dan surat-surat apa saja yang perlu disiapkan untuk saat ini. Mungkin siapa tahu di luar sana banyak yang berminat menjadi istri prajurit TNI AL. Baik Mbak Widya, jadi pertanyaan akan saya jawab. Untuk perkawinan di Angkatan Laut itu diatur Perkasal nomor 21 tahun 2016. Jadi yang paling pertama itu mengisi belangko pernikahan. Nah, jadi mengisi belangko permohonan izin nikah. Itu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Mbak. Jadi pejabat yang berwenang itu jadi sampai dengan pangkat kapten itu komandan atau kasatker yang bersangkutan sampai dengan pangkat pamen. Jadi pamen ini ada mayor ya, mayor sampai letkol itu Bapak Aspes Kasat. Untuk pamen berpangkat kolonel yang mengizinkan adalah Bapak Wakasal. Untuk pati di seluruh TNI AL yang mengizinkan adalah Bapak Kasal. Nah, untuk setingkat Pang TNI mengizinkan untuk Wakasal. Nah, sedangkan Kasal sendiri itu yang mengizinkan adalah Presiden, Mbak. Jadi seperti itu, Mbak. Berjenjang sampai ke atas semua sudah diatur dalam Perkasal nomor 21 tahun 2016. Demikian, Mbak. Iya. Tadi Mbak Widya surat-surat tadi belangko ya Pak ya? Belangko, mengisi belangko persetujuan dari Belangko permohonan nikah. Kemudian ada lagi mungkin Pak syarat-syarat lainnya? Nah, setelah mengisi belangko itu tentunya dibarengi dengan syarat-syarat yang lain. Yang tadi bilang Mbak banyak katanya ya. Nah, itu ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah surat identitas diri baik orang tua maupun calon istri. Yang kedua adalah surat kesanggupan seorang istri menjadi istri prajurit TNI Angkatan Laut. Yang isinya di situ bahwa tugas Angkatan Laut itu adalah melakukan tugas kepada negara, harus taat dan patuh. Dan di situ tanda tangan saya sanggup untuk menjadi istri dari Angkatan Laut itu. Setelah itu ada surat keterangan dari Pengadilan Agama bahwa umur sudah mencapai 19 tahun. Nah, bagaimana kalau belum mencapai 19 tahun? Harus ada surat persetujuan dari Pengadilan Agama bahwa belum cukup umur tapi sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Selanjutnya keterangan saya dari dokter ini sudah ditunjuk, Pak, dari dokter TNI. Terus security clearance itu dari pejabat intelijen di Kotama tersebut atau di Satker tersebut. Selanjutnya adalah pas foto, Mbak, jangan lupa itu 4 kali 6 lembar. 6 lembar. Selanjutnya surat keterangan bahwa sudah dibaptis itu untuk Nasrani dan Sudi Wadani itu untuk agama Hindu. Nah, itu Mbak, beberapa syarat-syarat itu yang harus dipenuhi. Terus SKCK, Mbak, nggak kalah penting. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Itu dari kepolisian untuk yang bersangkutan atau calon istri maupun orang tua. Banyak ya, Mbak, udah berapa tadi? Lupa saya. Mbak Widya. Kita Ternyata dulu tidak mudah ya dan Mbak kita Widya. dulu bertumpuk-tumpuk ya Mbak Betul suratnya. sekali, bertumpuk ya Pak. Dan itu tadi ada lagi nggak Pak untuk syarat secara administrasinya? Syarat secara administrasi itu tadi, tapi selain administrasi, yang jelas siapkan mental untuk menjadi istri seorang prajurit. Kenapa Pak Sukojo? Nah, kan biasa, apalagi Angkatan Laut sering ditinggal-tinggal gitu, itu harus siap mental. Dan yang paling utama adalah mendapatkan izin restu dari orang tua untuk menikah, Mbak. Gitu. Dan tadi Mbak Widya juga dalam cerita yang ada di Indonesia tadi berbicara mengenai syarat secara
administrasi begitu ya Pak ya. Betul. Nah sekarang ada tidak Pak, selain administrasi tersebut syarat-syarat untuk menjadi seorang atau calon prajurit TNI Angkatan Laut? Yang tadi kami sebutkan Mbak, siap mental. Iya. Ada lagi gak Pak? Siap mental, terus ya harus sadar sebagai istri seorang TNI. Sadar dalam arti ya penghasilannya, terus ditinggal kemana-mana, ditinggal dinas. Yang jelas harus siap berperan ganda. Artinya begini Mbak, biasanya kan kalau mau ngisi token itu kan biasanya bapaknya, begitu tinggal dinas ya harus bisa yang seperti itu. Nah itu betul sekali ya Mbak Widya. Real itu. Baik Mbak Ina, tadi surat sudah dijabarkan, surat-suratnya sudah dijabarkan, dan syarat-syaratnya juga sudah dijabarkan. Setelah kita merasa surat-surat lengkap dan persyaratnya sudah merasa mampu, langkah apa lagi sih Pak yang kita perlu persiapkan atau lakukan setelah semua itu terlengkapi? Nah, jadi calon istri sama prajurit menghadap ke atasan langsung, menghadap untuk izin melaksanakan nikah. Nah, setelah izin melaksanakan nikah disetujui, otomatis harus menyiapkan pernikahan dengan baik dan benar. Terus menjaga kesehatan yang paling penting. Karena kan nanti nikah banyak yang datang membawa nama Angkatan Laut kan gitu Mbak. Itu. Jadi untuk selanjutnya pelaksanaan pernikahan sesuai dengan tradisi Angkatan Laut. Ada namanya Pedampora, ada Hastapora dan lain-lain. Itu untuk membawa nama Angkatan Laut sehingga menarik Mbak, menarik, dan otomatis banyak yang pengen jadi ibu jelas nasi. Kita yang sudah terpilih ini berarti bangga ya. Bagaimana yang disaksikan podcast kali ini mungkin ada yang berminat ya Pak pastinya ya. Ya, Mbak Widya juga Pak Sukoco kalau tadi berbicara mengenai persiapan atau pranikah gitu ya Pak Sukoco ya. Kemudian setelah melewati semuanya ada sesi menikah. Nah, setelah menikah ini dokumen apa saja sih Pak Sukoco yang harus kita miliki sebagai validitas menjadi istri TNI Angkatan Laut? Apakah dokumen itu otomatis diberikan atau suami yang mengajukan ke dinas? Jadi begini Mbak Widya sama Mbak Ina, setelah melaksanakan pernikahan ya, perkawinan, otomatis nanti kan membawa seperti buku nikah, bukti bahwa telah melaksanakan pernikahan. Nah itu melaporkan kepada komandan atau kepada atasan langsung bahwa kami sudah melaksanakan pernikahan sesuai yang kemarin kami izin Bapak. Seterusnya suaminya itu mengurus Mbak, mengurus kartu-kartu Jalas Nastri ya, seperti kartu identitas KPI itu kartu penunjukan istri. Kartu penunjukan istri itu sangat penting, itu bisa digunakan untuk kepengurusan pensiun, kepengurusan warakawuri. Nah, jadi yang nomor satu tadi apa Mbak? KPI. Nah, yang nomor dua mempunyai KTAK. KTAK, kartu tanda anggota keluarga TNI. Nah, Mbak Widya mungkin ini kan, Jalas Nastri juga kan? Ya. Itu yang putih seperti KTP ada foto berdua. Kalau KTA besar biasanya warna biru ya Mbak ya. Di situ juga ada foto berdua. Iya. Ya. Yang terakhir adalah kartu Jalas Nastri. Kartu Jalas Nastri. Jadi 3 itu Mbak yang dimohonkan oleh suami kepada atasan untuk mendapatkan 3 kartu tadi. Jadi tidak harus ikut, tapi kan harus foto. Nah, fotonya bisa foto di rumah, baru nanti suaminya yang ngurus. Demikian Mbak. Berarti dimudahkan sekali ya kita Mbak sebagai istri prajurit TNI AL. Kemudian Pak, untuk menunjang kesejahteraan keluarga, kita sebagai
keluarga TNI AL, hak yang akan kita dapatkan sebagai istri dan juga anak-anak prajurit TNI AL itu apa saja Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Jadi begini Mbak, ada hak-hak prajurit dan hak istri. Jadi melalui gaji, besaran gaji itu di dalamnya ada gaji pokok berjenjang sesuai kepangkatan dan jabatan. Terus yang kedua ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Yang ketiga ada tunjangan istri. Tunjangan istri itu 10% dari gaji pokok. Ada lagi tunjangan anak 2% dari gaji pokok. Ada tunjangan beras yang perhitungannya adalah 18 10 10. Jadi mohon maaf nih, kalau satu leteng nih, ada yang satu leteng dengan berangkat bersama, pangkat yang sama, belum tentu gajinya itu sama. Perbedaannya ada di tunjangan beras, tunjangan anak, itu Mbak. Dan penghasilan itu masih ada lagi sesuai kedinasan Mbak. Contoh soal tunjangan perbatasan, tunjangan kemahalan, dan lain-lain, ada tunjangan privat di dinas-dinas tertentu. Demikian Mbak, itu masalah perihal, kalau masalah ya perihal pendapatan-pendapatan yang ada di dalam slip gaji itu Mbak. Demikian. Iya Pak Sukoco tadi menarik ya, berbicara mengenai gaji. Nah di dalam gaji itu tentunya ada potongan-potongan, gitu ya Pak Sukoco. Mungkin bisa dijelaskan kepada jalan cerita yang ada di Indonesia ini, potongan-potongan itu diperuntukkan untuk apa sih Pak? Baik Mbak, jadi selain tadi ada penghasilan, itu ada potongan. Yang pertama adalah potongan pensiun. Potongan pensiun itu sebesar 4,75%. Potongan pensiun. Yang kedua itu ada potongan BPJS kesehatan. Itu untuk kalau sakit, kalau apa kan gratis, nggak bayar tuh. Nah, yang ketiga adalah potongan tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu 3,25%. Jadi nanti diterimakan setelah pensiun, setiap bulan diterimakan sesuai dengan gaji pokok terakhir. Kalau pensiunan itu kan dapat pensiun Mbak, itu 75%. Nah itu dari potongan tabungan hari tua. Nah kalau yang tadi yang 4,75% itu adalah asuransi asabri. Nah itu juga bisa digunakan sebenarnya Mbak. Nah, jadi ada program asabri, jadi pinjaman uang muka asabri itu bisa digunakan untuk membeli rumah. Jadi tidak dipotong, cuma nanti diperhitungkan di terakhir kalau prajurit itu pensiun, itu nanti sudah mendapatkan tapi sudah dipotong yang sudah terambil. Jadi untuk uang muka saja, Kita di potongan-potongan ada lagi potongan tabling atau tabungan disiplin, itu jumlahnya 200.000 per bulan. Itu nanti juga diterimakan saat kita pensiun. Nah, itu bisa diakses. Berapa jumlah tabling sekarang itu bisa dengan NRP dan nama itu sudah ketahuan. Dan belum tentu sama. Rata-rata kalau sekarang mungkin kan sekitar 26-27 juta. Nanti dengan rating yang sama, berangkat yang sama, di kedinasan, dengan masa dinas yang sama, belum tentu itu sama. Kenapa Mbak? Karena tabling ini dipotong kalau dia di unit organisasi Angkatan Laut. Jadi kalau ke Kemhan, ke Mabes TNI itu tidak dipotong. Jadi tabelnya kita tidak nambah. Itu tadi Pak beberapa potongan-potongan yang ada di slip gaji. Ada lagi yaitu simpanan wajib koperasi. Simpanan wajib koperasi itu antara kepangkatan beda ya. Dari 51 sampai Pati itu 102.
itu gunanya untuk penguatan modal koperasi. Jadi ada keuntungannya juga untuk siapa? Untuk anggota juga. Kapan diberikan? Nanti saat kita pernah tugas ya, kita ya. Saat prajurit nanti pernah tugas itu akan diberikan seperti itu. Terus potongan yang lain ada, cuman tidak seperti ini Mbak. Potongan yang lain mungkin ada pinjaman yang lain itu juga bisa. Nanti di situ tertera. Jadi penghasilan daripada anggota itu berbeda-beda karena potongannya berbeda-beda, masa dinasnya juga berbeda-beda. Demikian Mbak. Menarik ya Mbak. Jadi selama ini mungkin ibu-ibu yang tidak tahu untuk apa sih hari ini dijelaskan oleh Pak Sukojo. Dan ternyata kembali untuk kesejahteraan kita sendiri. Betul, untuk betul. kesejahteraan keluarga prajurit TNI. Betul. Ya. Pak, prajurit TNI AL itu tentunya sering berpindah tugas. Betul. Nah, untuk itu berkaitan hal tersebut, apakah ada kebijakan dari dinas untuk keluarga yang mendampingi suami, anak dan istri ikut berpindah tugas mendampingi suami? Bagaimana? Mas menjelaskan. Jadi begini Mbak, pada hakikatnya istri itu kan mendampingi suami. Jadi sebaiknya di mana suami bertugas itu ya ikut, karena istri ini kan pendukung ya, pendukung moral suaminya, sehingga suaminya semangat dalam melaksanakan tugas untuk tugas pokok angkatan laut dan gitu Pak. Jadi kami bersaran kalau bisa ikut, tapi dinas itu juga memberikan kebijakan karena suatu hal itu tidak bisa ikut, contoh soal karena bekerja dan karena hal yang lain tidak bisa ikut. Namun apabila ikut juga melihat ini Mbak, kedinasannya. Kalau di dinas operasi masa ya ikut kan gitu. Sifatnya yang dinas tetap terus agak lama lah gitu ya. Itu sebaiknya ikut, bisa mendukung suami. Gitu Mbak. Jadi itu sarannya ya Mbak Widya. Kalau bisa ikut aja deh. Ya. Gitu mungkin ya Pak Sukojo. Betul, ya. iya. Kemudian Pak Sukojo, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut tentunya kita berharap segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Namun pada kenyataannya kita melihat juga ada dihadapan pada masa-masa sulit, seperti contohnya kecelakaan dalam tugas, sakit, bahkan meninggal. Dan Pak Sukojo ini kami tanyakan apakah ada bantuan atau kompensasi dari dinas kepada pribadi tersebut atau keluarga? Baik Mbak, jadi kompensasi dari dinas itu ada Mbak. Jadi kompensasinya itu, besaran kompensasinya itu berdasarkan kecacatan itu sendiri. Jadi cacat itu ada tingkat itu adalah tingkat yang sudah parah atau berat. Ya, jadi tingkat 3 itu sudah tidak bisa berdinas lagi. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu harus memerlukan bantuan orang lain. Nah, yang kedua itu ringan, dia bisa bekerja tapi tidak maksimal. Kalau yang tingkat 1 itu yang ringan itu bisa bekerja seperti biasa. Contoh soal hanya kehilangan jari kelingking, jari telunjuk, atau jempol kaki. Nah, kalau yang tadi tingkat 2 menengah itu contohnya dia kehilangan salah satu daripada anggota gerak seperti tangan, seperti kaki. Nah, yang berat berarti dia sudah kehilangan atau kelumpuhan anggota gerak, terus organ yang lain seperti mata tidak bisa melihat kanan kiri, telinga tidak bisa mendengar kanan kiri. Nah, itu untuk yang berat itu mendapatkan santunan sebesar 61,6 kali gaji pokok, santunan daripada cacat tadi. Nah, untuk tunjangan itu dilihat lagi golongannya.
Jadi cacatnya itu kenapa? Contoh soal karena dia melakukan dinas baik operasi militer perang atau operasi militer selain perang, sehingga dia cacat yang berat tadi, dan itu kan tidak bisa bekerja dan harus keluar. Namun dia mendapatkan hak 100% kali gaji pokok. Itu tunjangannya. Selain dia juga mendapatkan hak pensiun. Nah, itu sesuai dengan tingkatannya, Mbak. Yang tadi tingkat 2, yang itu golongan C. Jadi golongan C itu dia langsung berhubungan langsung dengan musuh, akibat langsung dari tindakan musuh. Itu adalah golongan C yang paling tinggi. Dan yang paling sedang itu mendapatkan santunan itu perhitungannya 49,3 kali gaji pokok dan mendapatkan 75% tunjangan setiap bulan, dan dia bisa pensiun bisa tidak. Saatnya pensiun mendapatkan tunjangan cacat itu tadi 75% dan gaji pensiun itu sendiri. Nah, untuk yang cacat ringan tentunya dia mendapatkan juga kecacatan itu sekitar 20 kali gaji pokok. Berjenjang, Mbak, karena ada tingkatannya, ada golongannya ya, golongan A, B, C. Jadi yang golongan paling berat itu golongan C, yang tadi kontak langsung dengan musuh. Terus golongan 2 itu dia tidak kontak langsung dengan musuh, tapi dalam kedinasan. Nah, yang ketiga itu dia cacat selama kedinasan. Demikian, Mbak, tadi yang tunjangan-tunjangan cacat tetap diperhatikan. Dan ada rumah sakitnya untuk rehabilitasi cacat ini itu di daerah Jakarta Selatan. Jadi semua diperhatikan oleh negara ini. Untuk rumah sakit angkatan darat ya, Pusrehab angkatan darat ada di sana. Jadi untuk yang cacat-cacat ini itu juga dilatih, dibekali keterampilan. Contoh soal yang kehilangan tangan itu kan tidak bisa pakai baju, sehingga dia dimodifikasi. Bajunya itu bentuknya seperti kancing, tapi dalamnya itu dia pakai besi yang bisa nempel, besi berani. Jadi dilatih sehingga yang tadinya tidak bisa mandiri, bisa mandiri. Demikian, Mbak, untuk keterangan cacat. Diperhatikan. Betul. Sampai proses rehabilitasinya. Nah, di sini juga ada yang bagaimana seandainya sampai meninggal. Nah, sampai meninggal. Jadi meninggal itu kategorinya ada 3, Mbak. Yang pertama itu gugur, yang kedua tewas, yang ketiga itu meninggal biasa. Nah, gugur itu adalah saat menjalankan tugas baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, OMSP maupun OMP, jadi mengalami kontak langsung dengan musuh atau dengan separatis pemberontakan yang melanggar undang-undang. Nah, itu juga dapat tunjangan juga. Jadi tadi gugur kategorinya dia langsung terkontak langsung atau karena cuaca cuaca ekstrim, bisa juga saat menjalankan perintah dinas. Jadi operasi militer selain perang maupun operasi militer perang tadi. Jadi cuaca ekstrim dan medan operasi bisa juga mengakibatkan meninggal dunia, sehingga dia bisa disebut gugur. Nah, sedangkan tewas itu saat prajurit itu melaksanakan perintah dinas seperti kedinasan sehari-hari. Contoh soal, jadi pada saat prajurit ini mau berangkat kerja
atau mau pulang kerja kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia, itu juga ada santunannya. Itu tadi tewas ya Mbak ya. Terus yang ketiga meninggal biasa. Nah, untuk yang gugur itu dari Asabri itu ada uang santunan dari Asabri itu 450 juta. Untuk yang Gugur itu SRKK ya, santunan resiko kematian khusus, itu dapat 450 juta. Terus anak per anak mendapatkan beasiswa sebesar 30 juta. Terus untuk santunan duka juga ada dari Yasbum, juga ada dari Bapak Kasang, juga ada dari Inpopa. Itu jumlahnya perlu disebutkan ya Pak? Iya, boleh Mbak Widya. Pengetahuan Pak Widya. Jadi untuk jumlahnya uang duka dari Inpopal itu 2.500.000. Dari Yasbum itu juga 2.500.000. Dari APBN istilahnya wajah ya itu 7.500.000. Nah, untuk dari Kasal sendiri itu ada tingkatannya juga Mbak. Yang dari Bapak Kasal itu tingkatan atau golongan itu ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Jadi yang tewas atau gugur atau meninggal biasa itu berdasarkan kedinasan. Contoh soal, jadi yang meninggal di kedinasan khusus seperti kapal selam, penyelam, terus penerbang, denjaka, kopaska itu mendapatkan 50 juta. Sedangkan yang berdinas biasa itu mendapatkan 25 juta. Untuk siswa itu mendapatkan 10 juta. Demikian Mbak untuk yang tadi gugur. Benar-benar sudah jelas ya Mbak. Tapi ada sedikit pertanyaan Pak Sutojo. Biasanya keluarga yang sedang berduka itu kan bisa berpikiran apa ya Mbak Widya. Nah untuk santunan ini, kompensasi ini, apakah perlu dari pihak keluarga yang istilahnya follow up kepada dinas atau dari dinas langsung sudah otomatis disampaikan di Pak Sutojo? Jadi begini Mbak, situasional ya, seperti ini situasional. Seperti tadi yang saya katakan bahwa mendapatkan santunan sekian itu, ini kan yang tidak diharapkan. Betul. Ya, jadi kalau kita membebankan pada ahli waris harus menyiapkan surat ini itu dan lain-lain kan gitulah. Nah, jadi dinas ini membantu. Contoh soal harus butuh step pertama dan lain-lain kan ada banyak di Makassar. Jadi kita jemput bola. Ya. Selalu dimonitor kita nih ya Mbak. Jadi saat happy, saat sedih pun dimonitor. Oke, baik Pak, kembali ke pertanyaan tadi. Untuk beasiswa bagi anak-anak prajurit TNI AL yang berprestasi, bagaimana untuk cara mendapatkannya dan persyaratannya apa saja Pak? Mohon dijelaskan. Untuk beasiswa Putra putri prajurit berprestasi. Jadi beasiswa prajurit berprestasi itu Mbak. Jadi untuk tahun ini Bapak Kasal itu menyalurkan hampir 4M, 3,97 sekian. Ya, jadi itu yang reguler ya Mbak. Yang reguler itu kemarin itu yang mendaftar itu ada 4.000 sekian. Ada 4.000 sekian. Nah, yang lolos itu sekitar 2.500 yang lolos. Kalau tidak lolos itu karena administrasi, karena nilainya tidak masuk. Jadi ada kategori nilainya yang beasiswa berprestasi ini ya. Ya itu SD itu dapat 600, terus SMP 900, SMA 1.250 dan perguruan tinggi itu 1.500.000 Tahun itu Pak? per tahun. Per tahun. Nah selain itu juga ada dari BUMN. Dari BUMN itu khusus untuk ini ya, untuk anak-anak prajurit. Kalau yang tadi itu PNS bisa. Oh, tadi PNS bisa. Ya, prajurit sampai dengan pangkat pamat.
Sama. Ya betul, jadi dari BUMN itu mendapatkan 5 juta per orang. Per tahun. Per orang, ya nanti nanti kan beda lagi Mbak. Di follow up terus ya Pak? Maksudnya nilai-nilainya dimasukkan lagi gitu. Enggak, jadi begini, kalau yang sekarang sudah dapat, ya besok Oh, kita lain pilah-pilah orang. lagi, Ya. lain orang, betul. Pemerataan ya Pak ya, biar bisa dapat semuanya seperti itu. Betul, ya. Terus ada lagi Mbak, jadi untuk hak-hak daripada apa namanya prajurit-prajurit tadi ya dan anaknya tadi, jadi beasiswa ini juga ada juga beasiswa unggulan. Seperti apa itu? Beasiswa unggulan itu beasiswa khusus ya yang berdasarkan perjanjian kerjasama Angkatan Laut dengan Kemendikbudristek. Itu ada contoh soal ahli waris, anak yatim ahli waris Nanggala. Anak yatim ahli waris Nanggala ini khusus, karena ini khusus nggak pakai nilai, nggak pakai nilai. Iya betul, dan ini berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu sampai mereka betul-betul lulus dan nikah, sampai sarjana dan nikah. Itu jumlahnya fantastis. Jadi SD itu sekitar 19 juta per tahun ya, per tahun. Itu nanti tahun berikutnya dapat lagi. Terus untuk SMP itu 24 juta 150, untuk SMA 31 juta, untuk perguruan tinggi 42 juta 600. Dan itu lumayan ya Pak, itu begitu diperhatikan. Iya Mbak. Jadi ini khusus ya, Khusus. program khusus dari Kemendikbudristek. Dan untuk beasiswa reguler tadi yang seperti awal tadi Bapak sampaikan, itu bagaimana Pak untuk mendapatkannya? Apakah dari dinas sudah menyampaikan kepada anggota atau seperti apa? Untuk yang beasiswa itu setiap tahun itu diprogramkan. Makanya ini para istri prajurit ya biasanya nanti suaminya bilang pas diumumkan di lapangan apel, jadi dapat. Jadi ada pengumuman ya Pak ya? Ada Biasanya pengumuman. setahun sekali Ditelegramkan ditelegramkan dan disampaikan pada saat apel biasanya. pada saat apel dan tertulis, ya. Tertulis diedarkan begitu. Untuk persyaratannya Pak, apa beda-beda untuk yang tadi Bapak sebutkan? Untuk persyaratannya ya dari penilaian, jadi nilai di situ kan tertulis minimal 85, tapi yang lulus ini jadi 88, bahkan ada yang 9 sekian, 9,8 itu nilainya ada. Karena banyak yang daftar, ya kita jadinya selektif yang nilainya paling tinggi. Banyak memang prajurit anak putra putri prajurit TNI yang berprestasi Pak. Betul Mbak Widya. Satu lagi Pak ini tadi berbicara mengenai beasiswa Pak. Berarti nanti yang memutuskan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan beasiswa atau tidak itu siapa Pak? Penentu kebijakannya. Jadi begini Mbak, kita di suatu perusahaan itu kan menerima persyaratan yang macam-macam lah, banyak ya, surat keterangan bahwa dia betul-betul sekolahnya di mana dan lain. Nanti disidangkan. Terakhir nanti disidangkan. Kita sudah siapkan, nanti disidangkan, membentuk tim, terus diputuskan. Begitu Mbak. Terus bagaimana Pak jika suatu hari nanti orang tersebut menikah lagi? Apakah hak-hak tersebut masih didapatkan atau bagaimana Pak? Hak-hak tersebut apabila warga kabul itu menikah lagi, berarti kan sudah mendapatkan penghasilan dari yang suami baru Mbak. Otomatis di situ dalam peraturan kalau sudah menikah lagi ya hak-haknya sudah tidak ada. Jadi terputus ya Pak? Terputus, betul. Baik, Mbak Widya dan Pak Sukoco, kami pribadi mendapatkan banyak pengetahuan baru, wawasan baru Pak Sukoco. Dan Pak Sukoco mungkin bisa berbagi tips untuk jalan kita yang ada di Indonesia yang saat ini menyaksikan podcast kita. Mungkin ada tips dan saran untuk istri-istri TNI Angkatan Laut Pak Sukoco.
tip dan saran untuk istri-istri angkatan laut. Jadi yang pertama, pandai-pandailah manajemen keuangan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu istri itu kendil ya. Kendil, Pak. Iya, kendil. Jangan sampai bocor kendilnya kan gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang adalah yang penting kebersamaan. Kebersamaan seperti apa? Kalau seorang istri itu yang pintar nabung, ya serahkan kepada istri itu. Kalau memang suami yang pintar nabung, ya serahkan kepada suami. Atau ada yang bisa mengembangkan dari penghasilan itu, ya silakan bisa dirembuk bareng ya. Jadi masalah ekonomi ini riskan sekali nih. Jangan sampai nanti ada ada kata-kata suami istri itu nanti berbincang-bincang di akhir bulan itu. Jadi berbincang-bincangnya gini, Mbak, ini sambil biar nggak apa-apa ya. Jadi aduh pusing Pak, udah tenang nggak apa-apa, ini bukan akhir segalanya, tapi karena ini akhir bulan kan gitu. Jadi kalau akhir bulan kan pusing ya. Pusing ya Mbak ya. Benar juga ya. Dan harus bisa menabung ya Mbak. Betul. Ini ingat-ingat Mbak, bukan akhir segalanya kan apa? Akhir bulan. Ini akhir bulan. Quotes kita hari ini ya Mbak, akhir bulan. Oke Bapak, luar biasa Mbak Ina. Luar biasa Mbak Widya. Hari ini Jala Cerita itu mendapatkan wawasan baru Pastinya. hak-hak dan kewajiban sebagai istri TNI AL. Terima kasih Pak Sukoco sudah memberikan pencerahan kepada Jala Cerita. Baik Jala Cerita yang ada di seluruh Indonesia, semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini dapat memberikan manfaat. Saya Dinwakil dan rekan saya Widya, pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast edisi selanjutnya. Dan Mbak Widya menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini ada sedikit pantun. Makan pepes di kereta, dikasih kentang semakin nikmat. nantikan podcast Suara Cerita episode mendatang semakin memikat. Suara Cerita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri Hebat, Jala Senastri luar biasa. Jala Sveva Jaya Mahing.